Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Jumpa lagi teman-teman semuanya. Jadi saya akan di sini akan bercerita ya, kisah yang sangat sangat tragis ya sebenarnya. Tragis dan menyedihkan. Saya bercerita di sini karena ini baru saja kejadian di rumah saya beberapa malam yang lalu, ketika tiba-tiba istri saya bangun tiba-tiba ketika mau ke kamar mandi berteriak histeris begitu. Kita juga langsung bangun. Apa terjadi? Ternyata ada seekor ular ya yang masuk ke dapur lewat lubang di samping kamar mandi gitu kan. Ularnya kecil sebenarnya tapi panjang ya, kira-kira paling gedenya seginilah, ini panjang sekitar 1 meter lebih panjangnya. Itu kalau orang bilang namanya kobra Jawa. Nah, kalau orang Jawa bilang ya ular dumung itu juga sangat berbahaya, mematikan. Itu hama sekali, itu ya punya bisa ataupun racun yang mematikan, dan dia sering membunuh ayam begitu ya, ayam yang sedang angrem ya, sedang mengeram, atau ayam yang baru aja punya anak ya netes, itu sering jadi mangsanya gitu kan, ditulak bagian anusnya biasanya langsung matilah ayam itu memang ular hama itu. Tapi yang membuat itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan bagi saya dan juga kami sekeluarga adalah itu ular tidak jadi masuk ke dapur ya masuk dapur, tapi tidak serta-merta itu langsung masuk begitu saja terus bebas, bukan. Dia si ular tadi tidak bisa leluasa masuk ke dapur, sehingga akhirnya ketahuan oleh istri saya, dan hampir saja saya bunuh, tapi belum sempat saya bunuh, itu ular sudah pergi keluar lewat lubang yang sama ketika dia masuk gitu kan. Kenapa dia jadi enggak leluasa untuk masuk dapur? Karena dihadang oleh kucing rumah kami ya. Kucing kami yang bernama Pui, dia menghadang gitu kan, sehingga ularnya jadi pikir-pikir juga kalau mau masuk ya walaupun tidak terjadi pertarungan gitu ya. Biasanya kalau yang roda ya itu ular digigit sama si kucing saya tadi, sama kucing saya. Tapi karena ini ularnya lebih panjang, mungkin besar juga, itu si kucing kami itu nggak sempat berjibaku untuk bergelut dengan ular tadi, cuma mengawasi aja dan menghalangi dia masuk. Kan memang kadang-kadang kucing rumah yang sering kita sayang, kita kasih makan, mungkin dia tahu balas budi juga ya. Ketika ada hewan lain ya, makhluk lain yang membahayakan dengan turun masuk, dia ya berjuang ingin melindungi, ingin menjaga rumah kita begitu ya. Nah, saya jadi ingat kisah tentang seekor kucing rumah juga ya, tapi ini kisahnya sangat menyedihkan begitu kalau boleh saya katakan seperti itu. Jadi kisah ini kalau teman-teman semua pernah baca, itu di buku Kalilah wa Dimnah ya, yang disatir oleh Abdul Muqaffa Al-Mutanabbi ya. Itu kan isinya fabel-fabel, tapi dengan fabel tadi kan sebagai cara untuk memberi nasihat, memberi tausiah, memberi pesan kepada pembaca, kepada orang-orang ya, biar tidak menyinggung ya, dengan bahasa tokoh-tokoh, melalui tokoh-tokoh karakter binatang begitu. Nah, ada sepasang suami istri yang punya bayi yang masih kecil begitu kan, punya bayi masih kecil, dan mereka juga punya kucing di rumah begitu. Kucingnya agak besar juga karena udah lama dipelihara di situ itu kucing ya. Nah, itulah bayi ditinggal karena mereka sepasang suami istri ini mau pergi. Nah, ini bayi ditinggal di rumah di ayunan lah begitu. Ya mereka berpikir ya ini kucing di rumah yang bisa menemani si bayi ini begitu kan. Biarlah yang menjaga bayi itu adalah kucing kita begitu kan. Si suami ini
si kucing. Ya kamu di rumah jagalah anak kami di rumah ya, jagalah bayi kecil ini di rumah agar aman begitu. Ya kucing hanya mengeong gitu aja. Terus beberapa jam kemudian mereka pulang toh. Setelah pergi kan terus pulang ini pasangan suami istri ini. Nah ketika pulang itu si kucing kan biasa kalau pulang kan menyambut apa tuannya ya, menyambut tuannya di depan pintu. Ketika menyambut tuannya apa, ketika kucing ini keluar di depan pintu itu kok mulutnya apa penuh dengan darah gitu. Mulutnya penuh dengan darah, pokoknya banyak darah di mulutnya lah begitu kan. Nah ini suami ini kaget dan langsung timbul pikiran ya suami istri ini bahwa ini pasti si kucing ini sudah memangsa bayi mereka begitu kan. Langsung saja tuh si suami ini ambil kayu atau bambu apa dipukulah kucing itu sampai kucing itu mati begitu. Dasar kurang ajar kucing, dipercaya untuk tinggal di rumah menjaga bayi malah makan bayi kita begitu kan. Pikirnya seperti itu. Wah sekali nih suami istri ini udah membunuh kucing yang selama ini sudah menemani mereka, menjadi piaraan mereka. Karena sudah bersuuzon bahwa kucing inilah yang sudah membunuh anak mereka. Begitu masuk rumah, tapi kagetnya ternyata bayinya itu, bayi mereka, anak mereka itu masih di ayunan apa dan masih sehat-sehat bugar begitu, bahkan senyum ketawa cekikan gitu kan ketika tahu orang tuanya datang. Loh, kaget ini pasangan suami istri ini. Berarti kenapa ini? Oh ternyata tidak jauh dari ayunan bayi itu ada seekor ular yang sudah mati bersimbah darah. Dan itu karena tadi habis berkelahi bertarung dengan kucing mereka dan kalah, akhirnya ular tersebut mati begitu kan. Maka menangislah si pasangan suami istri ini karena telah membunuh kucing mereka. Jadi ternyata darah yang ada di mulut si kucing tidak adalah darah ular ya. Setelah kucing itu bertarung dengan si ular yang hendak memangsa bayi mereka. Jadi sebenarnya kucing ini adalah pahlawan yang justru telah menyelamatkan anak mereka, tapi dikira, disangka, dituduh oleh pasangan suami istri itu sebagai pembunuh. Inilah karena apa ya? Karena berprasangka buruk, akhirnya seorang jadi berbuat yang tidak bisa terkontrol begitu kan, tidak bisa terkontrol, bahkan akhirnya menimbulkan penyesalan yang tak bertepi dan tidak ada guna sama sekali. Makanya kita jangan gampang berburuk sangka, jangan gampang bersuuzon, jangan gampang berpikiran negatif ya, karena jangan-jangan itu akan mencelakakan kita sendiri, bahkan akan membuat kita menyesal selama-lamanya. Tadi itu pasangan suami istri tadi tidak ada gunanya menangis dengan terseduh-seduh, menangis bombay sekalipun. Tidak akan mungkin menghidupkan kucing mereka lagi. Kucing mereka sudah mereka bunuh dengan sadisnya, karena mereka tuduh sudah membunuh anak bayi mereka. Tapi ternyata yang justru hendak membunuh adalah ular ya, yang ada di dalam rumah, yang mungkin datang ketika mereka pergi itu, ketika pasangan suami istri pergi, ular itu datang dan si kucing tadi malah berniat menyelamatkan bayi tuannya dari terkaman ular, sampai akhirnya ular tersebut mati bersimbah darah dan kucing pun juga jadi bersimbah darah di mulutnya. Tapi justru karena mulut yang bersimbah darah tadi, tuannya mengira dia telah membunuh anak mereka, dan karenanya kucing itu pun dibunuh dengan sadisnya. Itulah kadang-kadang orang sudah berbuat sedemikian baik kepada orang lain, tapi tidak dibalas dengan kebaikan, melainkan dibalas dengan keburukan dan kejahatan.
juga mengajarkan kepada kita bahwa penyesalan pasti datang di terakhir, di saat terakhir. Penyesalan pasti datang di akhir dan hanya akan menimbulkan kepedihan, kesedihan di hati dan tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Itu yang saya baca di kisah Qalilah wa Dimnah yang disatir oleh Ibnul Muqaffa al-Mutanabbi, Ibnul Muqaffa yang pernah mengaku sebagai nabi. Demikian kisah saya sambil jalan-jalan sambil menyupir R3 ini. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.